Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyyi wa mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mu'minil Qur'an ma'afihi wa ba'du minal kalimah bima ala qawlihi an ya'lam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Al-hadits. Alhamdulillah, bapak-bapak, guru-guru kami sadayana, Ustaz Abdul Muhammad, Mbak kami sadayana, biasa guru di tempat sekolah barokah di rumah Abu Rahman, tempat para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan badan sholat kalian kangge khususna haji. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebuah janji anu dua berkah eta juara ketik makhraj sifat dan pasti karena pandangan masing-masing para jamaah dirinya perkawis makhraj huruf sareng sifat huruf janten ieu sumberna berbicara dina kitab Jazariyah tadina barenana dina metode Syafi'i mung aya 10 halaman 10 halaman baru gambaran saya cerita pasal Jazariyah ini adalah kitab Jazariyah tinggal intinya perkawis makhraj huruf sareng sanesna sifat huruf perkawis makhraj huruf salasna pas dibukikeun waktas tahun 2020 muncul lebih baik kembali topik ini masalah huruf perkawis makhraj huruf secara umum makhraj terbagi dua, hiji aya secara umum, secara kedua ada secara khusus. Secara umum yaitu makhraj jumlahnya ada 17 ada 5 secara global ada 5. 1 al-jauf, lubang tenggorokan hingga lubang mulut atau istimewa rongga yang membentang dari kerongkongan sampai ke mulut itu al-jauf. Terus al-halqi, al-halaq tenggorokan, terus al-lisan lidah, asy-syafatain dua bibir, dan yang kelima al-khayshum rongga hidung. Jadi kalau kita menyebutkan makhraj huruf tempat-tempat keluar huruf harus berurutan, yaitu mulai dari makhraj yang paling bawah yaitu al-jauf. Dari al-jauf terus al-jauf tenggorokan, lisan, dari lisan ke bibir, dari bibir ke hidung yang paling atas. Kalau nggak hidung harus berurutan. Makhraj secara khusus menurut yang masyhur yaitu 17 makhraj. Tapi ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 29 tempat. Jadi tiap huruf mempunyai makhrajnya masing-masing. Terus yang kedua ada yang 17, yang mana yang masyhur. Terus yang selanjutnya yang ketiga ada yang menyebutkan 16 makhraj. Ya, terus selanjutnya ada yang menyebutkan 14 makhraj. Yang akan kita bahas yaitu 17 makhraj yang masyhur. 1 ada al-jauf. Dari al-jauf yaitu ada 1 tempat yaitu al-jauf. Jauf. Hurufnya mana? Setiap huruf mad. Setiap huruf mad keluarnya dari al-jauf yaitu lubang tenggorokan hingga lubang mulut atau lubang kerongkongan sampai lubang mulut. Itu mad, yaitu ya huruf-huruf mad keluar dari situ. Jadi membacanya tidak boleh sampai niru. Contoh alami tidak
yang ngiru. Wujuh, wujuh, hui. Nah, yang ngiru nama hui. Itu ngiru. Kenapa ngiru? Kenapa dengung? Dikarenakan idgham biguna. Setiap huruf mad tidak ada dengung. Harus keluar dari lubang tenggorokan sampai lubang mulut. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Mi-nya tidak boleh ngiru. Meskipun setelah mi ada nun ngiru. Minnya mengiru, nunnya mengiru. Nunnya mah dengung dikarenakan keluar dari guna, ada guna. Tapi mi tidak boleh ngiru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nunnya ngiru. Terus ar-rahmanir rahim. Terus lembut, tidak boleh ada dengung-dengung. Terus selanjutnya dari arah jauh masuk ke arah tenggorokan. Di tenggorokan ada 3 tempat. 1, tenggorokan bagian bawah atau yang paling dekat dengan dada atau hati. Pangkal lidah, keluarnya a dan h, hamzah dan h, h, a, h, a, tidak boleh a. Kadang ada yang susah. A. Terus naik dari pangkal tenggorokan naik nih. Masih tenggorokan ke tenggorokan bagian tengah. Sini. A. Keluar hurufnya ain dan ha. A. Ha. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mah dari hidung. Tapi sering latihan harus dari tenggorokan bagian tengah. Alhamdulillahi rabbil dari tenggorokan bagian tengah. A. Terus satu lagi ha. Masuk lagi, naik lagi dari tenggorokan bagian tengah naik ke tenggorokan bagian atas atau tenggorokan yang dekat dengan lidah, dengan jadinya awal lidah, yaitu hurufnya gha dan kha. Jadi kayak ngorok, tapi ngoroknya bukan di tengah, bukan, tapi di sini kha, gha, di atas sedikit makhraj tenggorokan bagian tengah, kha. Nah, dari tenggorokan beres nih, langsung ke lisan. Lisan secara umum ada 4. 1, ada pangkal lidah. 2, ada lidah bagian tengah. Ada tepi lidah. Terus ada ujung lidah. Nah, dari pangkal lidah ini keluar 2 tempat. Pangkal lidah keluar 2 tempat. 1, yang pangkal lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit bagian atas, bagian dalam atau daging yang lunak, yaitu ta, huruf ta, i, u, ta. Terus turun ke bawah sedikit. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian luar, itu daging yang keras. Ka. Itu di bawah, sedikit di bawah huruf qaf. Ka. Jangan sampai pecah. Jangan ka. Jangan. Dikarenakan di situ ada sifat syiddah yang lebih kuat dari sifat khamis. Ka. Jangan ka. Nah, masuk lagi ke pangkal lidah bagian tengah. Pangkal lidah bagian tengah atau pangkal lidah bagian tengah. Tengah lidah itu keluar 1 makhraj. Jim, shin, ya. Jim,
shin, ya, ja, sha, ya, sha, sha. Cara mengucapkan huruf sha, maaf, tidak ada urusan dengan bibir. Maaf, tidak ada urusan dengan bibir. Contoh, a'udzu billahi minasy, tidak. Tapi yang digunakan tengah-tengah lidah. Minas, 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 sya, sya. Atau bapak-bapak kami galuh hayam, syeh, syeh. Muhammad tak ngegubah hayam, seh. Wah, hayamna mau kabur, sya, sya, sya. Terus ja, ya, itu tengah-tengah lidah. Masuk lagi dari tengah lidah ke pinggir lidah. Di pinggir lidah ada dua tempat, yaitu satu, pinggir lidah bagian pangkal sampai ke ujungnya bertemu gigi geraham atas, kiri atau kanan atau keduanya, yaitu huruf do, do, do. Nah, udah. Berarti cara mengucapkan huruf do bukan dari ujung lidah, tapi pinggir lidah. Pinggir lidah dari pangkal pinggir lidah sampai ke gigi, menempel ke gigi geraham bagian atas yang kanan atau kiri atau keduanya. Do, do, do. Bukan do, bukan do, tapi do, do. Terus masuk lagi pangkal pinggir lidah sampai ke ujungnya bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ini la, huruf lam, la. Masuk ke ujung lidah, tadi pinggir lidah, sekarang ke ujung lidah. Di ujung lidah ada 5 tempat. Satu, gusi bagian tengah di belakang sedikit dari makhraj lam, yaitu keluar huruf nun. Nah, atau ujung lidah bertemu gusi gigi seri atas sedikit di bawah makhraj lam. Maksudnya pertama makhraj lam, ujung lidah gusi gigi seri atas di bawah makhraj lam. La, na, la, na, ni, nu. Terus masuk ke punggung lidah lebih dalam dari makhraj nun, yaitu ra, 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 ri, ru, ru, bukan ru, 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 ru. Ini hanya mereview. Terus masuk dari punggung lidah ke ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi pangkal gigi seri atas awal jadinya gigi seri. Keluar huruf to, ta, da. To, ta, da. To, to, to. Harus kuat. To. Dikarenakan huruf to semuanya sifat-sifat yang kuat. To. Terus ta, 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 da, da. Masuk lagi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, ini gampang. Ujung lidah, ujung gigi seri atas. Zo, za, sa, zo, za, sa, zo, zo. Bukan zo. Tapi lidahnya ke depan, ujung lidahnya. Zo, zo. Terus ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Tadi mah atas, sekarang mah bawah. So, za, sa, so, so, za, sa, so. Prakteknya nanti insyaallah kelas 1. Nah, masuk ke asyafatain. Asyafatain, dua bibir. Satu, dari dua bibir ada 2 tempat atau 2 makhraj. Satu, ujung gigi seri atas
ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah bagian dalam. Fa. Fa. Maaf, yang orang Sunda kadang pak. Pak berarti gigi seri atasnya gak ada, tapi fa. 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 Terus masuk. Sekarang selanjutnya makhraj yang kedua dari baina syafatain, dua bibir. Nah, dua bibir atau kedua bibir, istilah tajwidnya baina syafatain. Hurufnya ada 3, waw, mim, ba. Cuma cara terbentuknya berbeda. Makhrajnya masih sama, cuma cara terbentuknya berbeda. Cara terbentuknya huruf waw membuka sedikit dua bibir dan bibirnya dimoncongkan. Wa, au, au, wa, au, wa. Tidak wa, tidak. Tapi sigamanya wa, au, au. Khauf, ulah naum. Kita sabar dimonyok, dimoncongkan. As-salatu khairun minan naum. Jadi jelas. Bukan as-salatu khairun minan naum. Maunya kan ayat naum. Terus lail sama ya. Lail jadi lail kan. Khauf jadi jelas. Ba. Karena menempelkan kedua bibir disertai tekanan ab. Nah, terjadinya ba. Ab. Terus ma, mim. Menempelkan kedua bibir tanpa tekanan tapi disertai gunah. Am. Gunahnya mana? Ta. Am. Nah, gunah. Am. Im. Gunah. Terus yang terakhir dari bibir ke atas, rongga hidung atau pangkal hidung, asal pangkal hidung. Ini mah khusus untuk yang siap mempunyai sifat gunnah. Setiap mempunyai sifat gunnah. Kalau kita rincikan dari mulai hukum-hukum, ibom biguna, terus iqlab, ikhfa syafawi, itu mempunyai guna. Berarti keluarnya dari mana? Dari itu. May yaqulu, hukumnya mah jangan dengung. So kadang may yaqulu. Nah, salah. May yaqulu, hukumnya mah jangan dengung. Ikhfa, in kan in kun dengung. In dengung. Dengung. Keluarnya dari pangkal hidung. Dipikir ka hidung rek merekahkeun kumaha Allah. Contoh. Terus ikhfa syafawi. Ya wa may ya'tasim billah. Tak kudu dengungan. Idgham islan, mim bertemu mim dan idgham mutajannisan. Idgham mutajannisan ma irkam ma'ana. Ba bertemu mim itu diidghamkan, mempunyai guna dibaca dengung. Irkam ma'ana, kam ma'ana. Asalnya irkab ma'ana. Hamzah itu review dari makharijul huruf yang 17. Insyaallah kita prakteknya sambil kita ta'ali suara